tanpa kita tahu target market, gimana cara lu bikin konten? Sekarang mah gue jualan pakai AI aja. Kalau lu nggak punya frameworknya, nggak ada gunanya bos. Yeah. Cara yang dulu orang-orang jalanin, ya tiba-tiba stok barang banyak, sewa gudang, ya itu udah nggak working lagi sekarang. Karena kita punya fasilitas ini, kita punya persona itu biar bisa diingat, biar bisa jadi top of mind dari apapun yang kita jual. Selamat datang di Akademi Jualan. Jadi hari ini kita bakal bahas apa nih bro? Kita bakal bahas syarat-syarat jualan tuh apa sih. Jadi sebelum mulai jualan kan kita perlu tahu kayak step by step sebelumnya ngapain. Kebanyakan orang tuh langsung jualan aja gitu tanpa mikirin step by stepnya. Mungkin step pertama itu bahkan sebelum masuk konten kita pikirin dulu kayak pain pointnya customer ya. Kalau dari lu gimana? Ya setuju banget ya. Jadi target market ini kita mesti tahu dulu. Ya. Tanpa kita tahu target market, gimana cara lu bikin konten? Ya. Pertama kita tahu dulu umurnya berapa, targetnya ke siapa, dan apakah orang-orang ke level atas atau ke level bawah itu pasti berbeda cara mainnya. Ya jadi itu pertama mesti dipahamin dulu. Setelah kita benar-benar udah tahu ke target market, baru kita bisa bikin konten. Kita udah tahu pain points-nya, kita tahu kebutuhan mereka apa aja, baru kita bisa masuk ke konten. Kalau gue banyak ngeliat orang-orang tuh target market tuh selalu niru gitu, ngikut-ngikut dong. Jadi gimana tuh bro maksudnya? Jadi kayak misalnya kalau jualan skincare misalnya, semua orang jualnya ke anak kuliahan dan anak kantoran gitu. Biasanya gimana cara lu ngeliat target market berarti? Sebenarnya gini, untuk target market itu kan pas pertama banget kita mulai itu biasanya asumsi. Ini trik supaya teman-teman tuh nggak rugi, ya karena banyak banget teman-teman gue yang misalnya tiba-tiba udah stok barang banyak banget, terus habis itu nggak tahu mau jual kemana. Ya, jadi pertama sebenarnya kita bisa riset dulu dengan asumsi kita coba bikin konten yang coba menjual produk apa yang kita mau jual. Ya itu bisa memangkas cost banget. Cara yang dulu orang-orang jalanin, ya tiba-tiba stok barang banyak, sewa gudang, ya itu udah nggak working lagi sekarang. Karena kita punya fasilitas ini. Menurut gue sih pertama kita bisa mulai jualan online dulu. Tujuannya untuk riset pasar, riset target market kita. Jadi konten ini kita bisa testing untuk benar-benar kita cari tahu deep dive target marketnya. Abis itu kalau memang bisa menjual, baru deh lu masukin barangnya. Ini mirip dengan cara kalau zaman sekarang mungkin bilangnya affiliate kali ya? Iya bisa juga affiliate ya. Atau misalnya lu bisa jualan dengan barang yang serupa yang lu mau jual. Lu coba jadi affiliate dulu. Iya. Ya kan? Jadi lu sekalian belajar bikin konten, lu pelajarin produknya, pelajarin marketnya, baru lu bisa masuk. Kalau gue lumayan suka buat ngobrol. Biasanya gue nanya kayak bikin kuesioner tapi buat orang yang udah beli produk kompetitor gitu. Oke. Jadi tahu misalnya kelebihannya apa gitu. Oke. Atau misalnya ada pasar-pasar yang mungkin gue nggak ngeh ada gitu. Jadi komponen-komponen risetnya tuh mungkin di bagian sana. Ya. Sama bikin konten juga sih. Ya. Cuman kan kalau bikin konten kita harus ngomong satu hal nih, persona berarti. Betul. Karena setiap satu tipe konten, let's say kita ngomongin kategori yang broad, misalnya ngomongin skincare. Ya. Skincare lu kayak ada skincare buat orang, ada cowok, buat cewek gitu. Range umurnya beda-beda, ada skincare yang khusus. Bahkan ada skincare bayi, terakhir gue lihat ada ads-nya. Jadi skincare tuh macam-macam banget. Sedangkan pintu masuk kita kan dari konten. Ya. Nah itu mikirnya gimana berarti? Mungkin kalau dari gue ya tentang persona ya. Tentang persona itu sebenarnya kita punya persona itu biar apa sih? Kita punya persona itu biar bisa diingat. Biar bisa jadi top of mind dari apapun yang kita jual. Mau itu skincare atau misalnya produk bayi, pasti di setiap bidang itu bakal ada top of mind-nya. Nah gimana caranya dengan persona yang kita bawa itu bisa jadi top of mind. Jadi tujuannya itu dulu. Gimana caranya kita bisa diingat orang. Berarti kalau kayak gitu, ini ada dua pilihan berarti ya. Ada orang yang mungkin mulai dari produk dulu, ada orang mulai dari persona dulu kali ya. Ya. Jadi ada produk-produk tertentu yang cocok dengan persona tertentu. Betul. Ada persona tertentu yang cocok dengan produk tertentu juga. Betul. Jadi kalau secara simple ya jelasinnya, lu nggak mungkin jual suplemen diet kalau lu sendiri gendut. Ya. Atau kalau misal lu gendut, dokumentasi progres lu. Kalau lu beneran mau jual ya, sebenarnya angle-nya banyak juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mikir mau jualan satu produk, cuman misalnya nih mau jualan suplemen diet, yang tadi gue bilang, kalau lu sekarang gendut, sebenarnya lu bisa jual adalah progres lu. Ya. Kalau lu mau turunin berat badan, lu pakai produk A, akhirnya berhasil. Ya kan itu sangat-sangat menjual loh. Selain dari persona, progres itu juga sangat-sangat menjual. Nggak harus jadi alasan. Mungkin kita kayak ceritain story gitu ya.
transformation story-nya Betul, ke betul. orang yang nonton kontennya. Betul. Kalau sekarang lu lihat-lihat konten di TikTok atau di Instagram yang laku adalah konten-konten yang bisa kasih cerita. Ya. Mau itu drama yang sedih atau yang seneng, orang-orang itu suka dengan journey seperti itu. Ya. Gitu sih. Jadi kalau dari gua, pertama identifikasi dulu problemnya apa, terus kita cobain dulu apakah gaya pembawaan kita cocok nggak sama produknya. Karena kalau misalnya contoh nih, gue jualan suplemen, tapi gue sendiri agak kelemar-kelemar ya. Ya. Agak susah bro. Ya. Ya itu kan lu mau rubah juga susah. Sebenarnya mirip dengan jualan offline juga ya sebenarnya. Jadi Betul. kalau let's say misalnya orang jualan mobil deh. Ya. Salesnya yang datang tuh nggak kelihatan, misalnya masih terlalu muda, nggak meyakinkan jual produknya gitu. Betul. Kita juga nggak jadi beli kan? Karena lu gak punya kredibilitas. Ya. Tapi kalau misalnya contoh, lu bikin suplemen kesehatan cowok ya misalnya. Badan lu bagus, lu kelihatan kayak cowok banget. Lu bakal lebih gampang untuk menjual. Gitu. Jadi lu bisa cari produk masih satu, apa ya bilangnya ya, yang masih satu jalan sama lu. Kalau dari lu sendiri, lu mulainya dari produk dulu atau konten dulu berarti? Gue mulai itu dari konten dulu. Konten dulu. Untuk teman-teman yang nggak tahu, gue jualan suplemen. Di zaman sekarang orang itu lebih pengen sehat daripada zaman dulu. Ya. Ya jadi marketnya itu memang udah ada. Dan gue juga sempat pakai produk-produk lain. Jadi gue udah tahu nih kira-kira produk lain ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dari situ gue ketemu satu suplemen ini yang punya semuanya. Gitu. Akhirnya makanya gue jual dan ya bagus banget penjualannya. I see. Gitu. Tapi untuk marketnya sendiri kan gue udah paham karena gue juga sempat di bidang itu juga. Ya. Gitu loh. Jadi marketnya gue udah tahu, pain pointsnya gue udah tahu, barulah dapat produk yang pas akhirnya bagus. Paham. Ini kita masuk ke topik paling utama nih sebenarnya, konten. Cuman teman-teman di sini mungkin yang baru tahu, kita punya materi lebih detail tentang konten di akademijualan.com. Cuman kita spill dagingnya dikit-dikit deh di sini. Ya kita spill dagingnya dikit-dikit ya. Bikin konten yang oke itu gimana sih? Oke, jadi untuk konten yang oke ya. Kasusnya spesifik ya, bukan konten biasa tapi konten jualan. Oke, untuk konten jualan ya. Konten jualan itu faktor yang paling penting ada di 3 detik pertama. Ya, yang teman-teman tahu attention span kita di zaman sekarang itu udah pendek banget. Ya, jadi gimana caranya dalam 3 detik itu kita bisa bikin orang mau nonton video kita sampai habis. Kalau misalnya di 3 detik itu kita nggak menarik, hooknya misalnya kurang menarik, gimana caranya kita bikin mereka untuk stop scrolling? Ya, karena sekarang di Instagram, di Facebook, konten itu udah berkeliaran di mana-mana. Ya. Semua isinya konten, semua orang konsumsi konten. Ya, gimana caranya kita tarik atensi dia selama 1 menit ke depan? Gimana caranya tahu konten kita tuh hooknya bagus apa enggak? Ada datanya enggak? Yes, kalau misalnya teman-teman ada yang ngerti dashboard Meta, pasti kita ada matriksnya juga ya untuk kita mengukur hook rate yang bagus itu berapa. Terus habis itu apakah orang ini lanjut nonton apa enggak, matinya di detik keberapa, itu kita tahu semua. Sebenarnya nanti di Akademi Jualan ini kita bakal deep dive sebenarnya lebih dalam. Ya. Cara bikin kontennya dan cara membaca data yang masuk. Betul. Gitu bro. Jadi semuanya itu bisa dipelajarin. Iya, sekarang eranya udah ada AI, jadi teman-teman pasti gampang cari infonya. Cuma minimal tahu kalau itu tuh bisa dicari gitu. Betul. Jadi terinformasi lah. Kalau nyari kayak cara nyarinya gimana mah gampang gitu. Sekarang. Betul, karena seperti yang gue bilang di podcast sebelumnya ya. Orang yang masih kosong banget, gak punya framework, pakai AI, gak bakal terbantu. Iya. Tapi kalau lu punya frameworknya dan lu pakai AI, lu bakal very very powerful. Iya. Ya jadi kalau teman-teman di sini ngomong, sekarang mah gue jualan pakai AI aja. Kalau lu nggak punya frameworknya, nggak ada gunanya bos. Iya, nggak jualan juga. Nggak jualan. Ya jadi frameworknya lu mesti paham dulu, flow dari A sampai Z, lu ngertiin dulu, baru lu bisa pakai AI untuk membantu lu. Sebenarnya gitu bro. Mungkin nih buat teman-teman ada pertanyaan kali kayak, konten tuh sekarang emang harus video? Kan kalau hook kan video doang, ada juga konten gambar, ada misalnya teks doang gitu. Menurut lo gimana? Banyak banget. Konten itu nggak harus video doang. Cuman video ini, apalagi kalau kita bisa nampilin muka kita ya, sangat-sangat powerful untuk meningkatkan trust. Lebih daripada foto atau kata-kata doang. I see. Ya jadi kenapa gue sekarang fokusnya di video ads, itu adalah cara untuk grab attention dari market gue, untuk mereka lebih trust sama gue.
untuk tunjukin kredibilitas gue. Ya, supaya gimana caranya gue bisa meyakinkan mereka dalam 1 menit video. By the way, kita di Akademi Jualan juga encourage teman-teman di sini buat munculin mukanya ya di videonya. Betul. Jadi bukan cuman kayak bikin image atau apa, karena itu tuh ada datanya. Kita juga riset sendiri dan kita juga praktekin sendiri. Toko yang nggak ada mukanya itu cash flow-nya jauh lebih rentan. Tingkat COD-nya jauh lebih tinggi ya. Betul. Jadi ini yang gue rasain sendiri juga ya. Yeah. Dengan kita munculin muka kita, trust-nya kan bakal lebih tinggi. Akhirnya orang-orang itu untuk transfer ke kita langsung juga nggak takut, ya. Beda sama toko yang nggak ada mukanya. By data, COD bakal lebih tinggi, terus closing rate-nya biasanya lebih rendah. Yeah. Dengan orang-orang yang pakai muka gitu. Ini mulai cuma dari video ads saja. Video ads doang nih. Jadi ya mungkin kita bisa balikin ke diri sendiri sih, kalau kita beli sesuatu ada mukanya mungkin lebih trust gitu. Tapi kalau nggak ada mukanya nggak trust ya, kayak ini kalau duitnya dibawa kabur kita nggak tahu kemana orangnya. Betul. Jadi memang secara natural orang akan begitu. Apalagi kalau harganya jauh lebih mahal ya. Ya, apalagi barang yang kita jual, yang lu jual, yang gue jual itu bukan barang murah bro. Ya, bukan barang 100.000, 200.000. Ya, kecuali kalau barang lu 100.000, 200.000 sih lu nggak pakai muka juga sebenarnya nggak masalah ya. Ya. Tapi kalau jual barang yang premium harus tunjukin trust sama credibility. Kalau lu mau ambil untung-untung kecil dari jualan barang yang lebih murah ya nggak masalah juga. Ya tapi intinya sebenarnya di Akademi Jualan ini lu bakal belajar tentang framework pembuatan konten. Mau nanti lu pakai muka apa nggak pakai muka terserah lu. Jadi selain hook, tadi apa lagi yang paling penting bro? Sama isi konten. Isi konten berarti ya? Isi konten. Value yang bisa lu taruh di dalam konten. Value produk lu masukin ke dalam konten dalam waktu 1 menit. Kebanyakan tuh orang salahnya di mana kalau isi konten? Boring ya. Biasa orang itu udah pada boring. Ya. Yeah. Karena yang paling penting nggak relate. Itu yang bikin orang kayak nggak jelas, di skip. Kita sebagai penjual itu relate sama customer, sama masalah customer, sama pain points-nya. Orang itu akan nonton kita sampai habis. Yeah. Selain dari relate, kita harus bisa kasih value juga di dalam konten itu. Gitu sih bro. Dari lu gimana? Sama sih, jadi kalau konten tuh biasanya kalau gue pentingin selain hook, CTA juga yang akhir nambahin. Jadi setelah orang nonton semuanya, biasanya durasi CTA kalau konten yang kita rekomendasiin itu biasanya sekitar 30-45 detik ya. Jadi nggak yang kelamaan banget. Tapi setelah itu tuh ada CTA, CTA-nya tuh sesuatu yang bikin orang pengen ngeklik. Ya. Jadi kayak klik sekarang, atau misalnya CTA misalnya dipakai kayak konsultasi sekarang, atau kayak klik link di bawah ini, atau kayak gimana gitu. Jadi itu dipakai, baru nanti journey-nya harus dipastiin setelah orang klik itu konteksnya masih sama di websitenya. Betul. Sama satu lagi sih, secara sadar nggak sadar orang-orang dan kita pun nggak suka dijualin. Ya, jadi kalau misal konten lu kelihatan jualan banget, orang biasanya skip. Jadi konten itu kan ada 3 tipe. Ada konten yang tofu, ada mofu, ada yang bofu. Ya, jadi lu mesti arahin bener-bener konten tofu lu nggak hard selling. Karena tujuannya adalah edukasi. Edukasi market lu dan jelasin produk lu itu apa. Supaya orang-orang ini aware dengan apa yang lu jual, apa yang lu jalanin. Ya kan? Kalau misal orang udah nonton konten tofu lu, mereka lebih mau untuk dijualin. Ya. Jadi funnelnya bakal kayak gitu. Orang nonton konten tofu lu, yang kedua nonton konten mofu, biasanya kena konten bofu lagi. Ya. Biasanya baru beli. Ya. Ya, jadi lewatin beberapa step inilah. Ya, jadi nanti teman-teman di dalam platform kita juga bakal belajar juga gimana cara bikin konten tofu, mofu dan bofu itu kayak gimana, sampai bisa masuk ke funnel kita. Ya. Sampai bisa closing. Ya. Gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kita kayak giring orang lah ya, dari orang yang benar-benar nggak tahu sama kita, mungkin iklannya baru muncul sekali, 2 kali, 3 kali, kita kasih konten yang banyak. Nanti lama-lama dia trust, terus dia tanya dulu, mungkin dia konsultasi, mungkin dia ngapain, sampai akhirnya beli. Jadi kita sebenarnya mirip kayak sales offline ya, kayak kita punya 1000 tenaga sales, tapi ini bedanya tenaga salesnya di online semua nih. Bener. Jadi bikin konten ads itu butuh konsistensi, butuh kualitas yang bagus, kuantitas, sama strategi. Ya kan, kalau misalnya memang lu udah banyakkan konten tofu, ya berarti udah saatnya lu bikin konten yang mengarah ke middle funnel atau sampai bottom funnel. Kalau sekilas nih, tofu, mofu, bofu tuh cara bedanya gimana sih?
tofu itu sebenarnya lebih biasanya lebih menjelaskan apa yang lu jual. Ya itu masih tingkat awareness lah. Jadi orang-orang tahu misalnya oh lu jualan handphonenya ini fiturnya apa aja. Biasanya nggak ngomongin brand ya. Nggak ngomongin brand, biasanya sangat-sangat soft selling. Ya kalau Mofu ini biasanya kita udah membandingkan dengan produk lain. Bagusnya di kita apa, biasa bahas tentang fitur lah. Ya. Terus kalau Bofu ini biasanya udah hard selling, udah kita lagi ada promo, kita udah stoknya udah mulai habis, itu biasa Bofu. Ya. Jadi untuk meningkatkan urgensi orang-orang untuk masuk ke funnel kita. I see. Gitu. Jadi itu kira-kira penjelasan singkat lah ya Tofu, Mofu, Bofu. Kalau dari lu gimana? Kalau lu kan belajar jualannya di e-course ya? E-course di Gitar Product. Ya. Sama sih, jadi kontennya Tofu, Mofu, Bofu juga. Kalau runut dari awal ya, kita recap. Ya. Jadi tahu dulu sih pain point-nya, problemnya si customer ini butuhnya apa. Ya. Terus kita bikin konten yang sesuai, hook-nya juga sesuai. Jadi mungkin tips yang kita bisa share biasanya kita karena hook penting, kita bakal bikin variasi hook yang jauh lebih banyak. Betul. Untuk memastikan kita eksperimentasinya itu di hook. Kalau kita udah ketemu satu hook yang bagus sesuai angka, datanya membuktikan seperti itu, baru kita banyakin hook-hook yang seperti itu. Artinya itu kayak nempel ke audiensnya. Betul. Baru lu nanti dipikirin jurlinya sampai ke Tofu, Mofu, Bofunya gitu. Di Bofunya ya mirip sih. Tofu tuh kayak nggak ngomongin brand, Mofu kita ngomongin pembandingan, yang bikin mereka consider lah untuk beli atau enggak. Terus di Bofu beli bisa dengan promo, bisa dengan dapat harga spesial atau apa gitu. Biasanya orang-orang yang ngeklik Bofu pun juga lebih tertarik sih. Betul. Kalau di konten itu ya, apalagi di video ads. Di video ads itu enaknya, lu itu bisa bahas hal yang sama terus. Ya. Jadi misalnya lu bahas tentang satu angle, kalau angle itu emang udah terbukti bagus, lu bisa pakai angle itu terus-terusan. Ya benar. Ya lu bisa pakai angle itu tahunan. Lu tinggal rubah variasi kata-katanya sedikit. Benar. Rubah hooknya, rubah isinya sedikit-sedikit. Jadi anggapannya kayak recycling konten. Benar. Jadi ide lu nggak mampet di satu angle doang. Tapi gue penasaran deh nanya ke lo. Ya. Angle tuh nempel ke persona nggak sih? Karena bisa aja angle yang sama dipakai sama persona lain tuh nggak works gitu. Misalnya kalau gue suka pakai satu angle yang win di gue tuh, orang lainnya pakai tuh belum tentu beda gitu. Jadi misalnya angle tuh nempel ke pembawaan personanya, bukan karena kontennya aja. Pastilah ya, angle itu kan juga mesti di testing sebenarnya. Nggak semua orang cocok dengan angle yang sama. Jadi beda orang beda angle menurut gue sih. Yang udah pasti sama tuh pain point-nya customer Pain ya. points customer itu udah pasti sama. Cuman cara bawa ini kan kadang-kadang beda. Ya jadi ya I think mesti trial and error juga lah. Ini tuh ngaruh karena pain point tuh biasanya ngaruh ke total audience yang bisa di-guide juga. Betul. Kalau terlalu sempit, let's say misalnya kita ngomongin suplemen. Ya. Kalau kita ngomongin market orang, let's say yang perut buncit sama susah tidur misalnya. Mungkin lebih gede perut buncit nih. Jadi susah tidur lebih sedikit nih yang bisa di-tap. Jadi maksudnya di iklan tuh nggak red ocean gitu. Nggak semua orang ngiklan produk yang sama tuh bakal bahasan sama, ngincar market yang sama, enggak. Karena sekali kita tweak hooknya, angle-nya, pain point yang kita pilih, itu kita bisa ngincar market yang beda tiba-tiba. Betul. Lu bikin konten itu, mereka bakal cari targetingnya sendiri. Ya. Jadi lu bikin konten misalnya angle-nya A, itu akan mengarah ke pool A sendiri. Ya. Lu bikin angle B, dia akan ngarah ke pool yang B. Makanya nggak usah beli kelas-kelas ngajarin teknis iklan lah ya. Nggak perlu lah ya. Dibohongin. Udah nggak usah beli. Betul, karena konten itu sebenarnya ada new targeting. Jadi kuatin di konten lu, jangan cuman fokus di teknis. Teknisnya penting, cuman kalau konten lu nggak kuat sama aja bohong. Belajarnya belajar jualan, bukan belajar ngiklan. Kalau belajar ngiklan, algoritma berubah, ganti semuanya gitu. Betul. Dan sekarang Meta, TikTok, hampir semua ad platform. Gue juga pernah kerja di ad platform, salah satu ad platform tadi. Gayanya ya udah semuanya serba otomatis gitu. Jadi semakin bagus konten, semakin banyak kontennya, semakin enak gitu. Kita geraknya, datanya juga makin banyak, makin bagus hasilnya. Betul. Ya itu kira-kira broad explanation lah ya tentang konten sama kira-kira platform apa aja yang ada di platform kita lah. Tapi nggak semuanya. Jadi tetap ada hal-hal yang kita belum ceritain. Kalau mau tahu lebih lengkap, join, nanti kita bakal bikin sesi-sesi bareng-bareng kayak gini juga. Kurang lebih gitu. Ya. Oke. Paling itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya.